dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-34. Kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu berlimpah dengan syukur. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu suka bahkan duka. Tetapi di atas segalanya itu, kita wajib tetap harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus menunjukkan kasih lewat ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya hati kita ini terus berlimpah dengan syukur, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan? Mari kita perhatikan, saudara. Ada dua hal yang bisa kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini supaya hati kita tetap berlimpah dengan syukur. Yang pertama kita ambil dari Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang pertama, cara yang harus kita lakukan supaya hati kita berlimpah dengan syukur adalah kita harus mengingat semua perbuatan Tuhan kepada kita. Saudaraku, dikatakan kejadianku dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kalau kita bisa mengingat adanya kita di dalam kandungan ibu kita, luar biasa. Tuhan menenun kita dengan sempurna. Akhirnya kita bisa lahir dengan sempurna. Kemudian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Anugerahnya selalu ada dalam hidup kita. Sampai akhirnya Tuhan percayakan banyak hal bagi kita. Talenta kita, pekerjaan yang Tuhan berikan, berumah tangga, anak-anak, luar biasa. Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Supaya hati kita berlimpah dengan syukur. Saya mengajak kita, saudara, mari ingat semua perbuatan Tuhan. Mari ingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita mengingat itu, saudara, maka tidak akan sadar kita, air mata akan keluar. Tuhan luar biasa. Dulunya saya jauh daripadamu. Sekarang begitu dekat, bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Itu akan menyadarkan kita, membuat kita semakin sadar dan bersyukur. Ya Tuhan, betapa kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Akan menyadarkan kita, saudara. Maka layaklah kita untuk terus bersyukur. Hati kita berlimpah dengan syukur. Kemudian dikatakan, saudara, dengan mengingat semua hal yang terjadi, maka kita akan berketetapan terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Berketetapan terus-menerus mau menyenangkan hati Tuhan.
mau hanya dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan, belajar terus mengingat perbuatan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pasti itu akan membuat kita terus bersyukur. Karena Tuhan sudah melalukan kita, melewatkan kita dalam banyak hal yang Tuhan izinkan. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang membuat dan bagaimana caranya untuk membuat hati kita terus berlimpah dengan syukur. Yang kedua dikatakan, saudara, di dalam Mazmur pasal 145 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Yang kedua adalah mengakui kemahakuasaan Bapa, mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Maha Besar, lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Luar biasa, saudara. Kemahakuasaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kasih-Nya, karyanya berkuasa atas hidup kita. Kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karyanya, Dia tunjukkan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita manusia. Saudaraku, luar biasa. Kemahakuasaan Tuhan yang berdaulat atas diri kita, itu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Semakin kita akan katakan, oh Tuhan, ternyata aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Aku semakin kecil, Tuhan, Engkau semakin besar. Aku semakin di belakang, Engkau semakin di depan, Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Ketika kita mengingat kemahakuasaan Tuhan, kita akan sadar. Dan itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau menyaksikan itu, saudara, rasanya tidak mampu kita untuk menuliskan kembali. Karena terlalu banyak, terlalu besar cinta Tuhan untuk kita. Tuhan yang berkuasa, kemahakuasaannya yang melindungi kita, kemahakuasaan yang melingkupi kita, memulihkan kita, membuat kita indah pada pemandangannya. Hal-hal ini terjadi, saudara, dalam hidup kita. Pasti ini akan membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Hati kita terus-menerus berlimpah dengan syukur. Sehingga ketika apapun tantangan datang ke depan, di depan kita akan katakan, oh Tuhanku dahsyat. Begitu besar kasih-Nya kepadaku. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah Dia meninggalkan aku. Sehingga ketika kita menghadapi satu permasalahan yang baru di depan, kita akan katakan, Tuhanku yang sama yang akan menyelesaikan semua permasalahanku. Saudara, luar biasa. Itulah perkataan anak-anak Tuhan. Ketika hatinya berlimpah dengan syukur, dia akan katakan, aku tahu siapa Tuhanku. Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama supaya hati kita senantiasa berlimpah dengan syukur. Maka saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan.
di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus saudara mengakui kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwasanya Tuhan sang pemilik hidup kita yang berkuasa atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita untuk terus belajar. Roh Kudus memimpin kita untuk kita kuat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah lakukan yang terbaik. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu mengajar kami kembali saat ini Tuhan. Bagaimana supaya hati kami terus-menerus berlimpah dengan syukur. Kami diajar kembali Tuhan. Supaya kami terus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan kami mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Walau kadang rasanya berat hati ini untuk bersyukur ketika menghadapi permasalahan. Tetapi kami tetap mau belajar dengan tuntunan Roh Kudus. Kami mau belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Hati yang berlimpah dengan syukur, menyenangkan, menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami berdoa bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.